Umum pemegang. Nah, sekarang pemegang saham di Indonesia ini siapa? Hotman Paris. Boros bah. Ya wis. Iku ngomong Hotman Paris itu kan satu bahasa yang halus. Nek kasar kan wis sembuh gak tek-tekan. Ngono ta? Karo pula ngono jarene. Nek asline ngono iku njeratin. Bapak-bapak gak tek-tekan ngurus lek-leken kono. Kon gak melok selawatan berarti FPI. Kon selawatan berarti Banser. Nek urip ndek garis gak enak temen. Padahal FPI dan Banser sama-sama selawatan. Selawatan. Nah. Berarti melengkung jembatannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahan-tambahannya, tolong nanti Mas Saiful. Misalnya zaman dulu, misalnya gini, kalau yang terakhir misalnya dari Sabrang ya ada urusan garis, urusan bidang, urusan bangunan, urusan ruang, kan itu ya. Anda harus sampai ke tingkat cara bersikap sebagai ruang, cara berpikir sebagai ruang, ya, cara berkepribadian sebagai ruang. Meskipun Anda tetap harus punya bangunan, harus tetap berpikir bidang dan garis. Pilpres itu garis apa bidang apa bangunan apa ruang? Garis. Garis itu set ngene iki, kene sapa? Jokowi si kene akon dipandir nek kene iki. Noleh rene dilokno sing kene, noleh rene di paido sing kene. Ngono gak enak urip di garis ini. Gitu Mbak. Kon FPI ta Banser. Kon gak melok selawatan berarti FPI. Kon selawatan berarti Banser. Nek urip di garis gak enak temen. Padahal FPI dan Banser sama-sama selawatan. Selawatan. Nah, berarti melengkung jembatannya. Sebenarnya kalau Anda berpikir politik dan kenegaraan atau kebangsaan, sebenarnya ini sudah bisa Anda, dengan cara berpikir seperti ini, Anda sudah semakin bisa analitis, semakin takil, semakin tata fakar, gitu ya. Loh, sebelumnya kan kita sudah ngomong, ada, kalau kata Sabrang ada finite game, ada infinite game, ada sprint, ada maraton, ada battle, ada war, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada urusan yang ada endingnya dan ada urusan yang tidak ada endingnya. Contohnya sangat jelas, jomblo pasti ada akhirnya. Kecuali hobi ini nguyah-nguyuh tok ae. Terus lentak-selentik. Angger esuk ndodok disuntik sabar yo le. Terus ndangak, nggih Mas. Senengnya arek soal situ juga. Minggu terus praktekno menesu. Tuh, oke. Ya. Pilpres garis. Kalau kita berpikir bidang, loh sebenarnya apakah dua orang calon itu adalah putra terbaik Republik ini? Nah, kalau kita berpikir bidang ternyata banyak. Bahkan mungkin bukan putra terbaik. Contoh dari dua orang yang sangat bernafsu, sementara lainnya tidak bernafsu, bisa juga. Cakarmu, ini jangan nesu-nesuan. Setiap orang berhak untuk menganalisis. Meskipun tidak perlu diomongkan ke semua orang, dilihat relevan tidaknya. Nanti kita sampai ke pedoman Al-Quran. Apalagi Saiful, apalagi ya kira-kira yang resume terakhir, 2 lagi, 3 lagi kira-kira yang sudah kita pelajari bersama. Masalah dakwah. Qurannya nanti Pak. Nanti maksud saya yang cara berpikir umum. Kemarin di sebuah acara yang di luar Ma'iyahan, saya itu mulai berpikir
aku ki lagi mbantah kabeh, cuman sing tak omongno nggar didik cek gak nemen-nemen oleh loro ati dan kaget. Aku ki mbantah Bung Karno, mbantah presiden kabeh, tapi turute janjane tapi aku hati-hati, aku gak nemen-nemen lah. Mungkin ono sing tak simpen sampai di akhirat ya gak tak omongno. Tuh, engko dadi bias apa meneh kok dipotong-potong kayak di YouTube sampai turute gitu ya. Jadi misalnya kemarin saya berpikir gini, full. Mari kita berpikir universal. Oh, gak ono universal. Sing ono itu universal barat dan universal timur. Mulai tak buka ini. Nggak ada universal tok, itu nggak ada. Yang ada universal barat atau universal timur. Alasannya minimum 2. Karena seluruh percaturan sejarah selama berabad-abad itu urusannya adalah barat memang beda dengan timur dan barat memang selalu menguasai timur. Tidak ada negara di dunia yang dulu tidak dijajah oleh barat. Terus kon ngomong Cina, kon ngomong Myanmar, kon ngomong Bombay atau sekarang Mumbai, kita ngomong itu semua dulu adalah memang dijajah oleh barat. Mergo ancene makhluk barat iki beda karo makhluk timur. Barat itu lebih maskulin, kalau timur lebih feminin. Kalau barat itu tulang belulang, kalau timur itu daging dan cairan. Luwih lembut, luwih nerimo kan gitu kan. Kalau barat memang ofensif, agresif gitu ya. Dan seterusnya. Saya gak ono universal barat yang ono iku. Makanya saya sampai hari ini tidak kompatibel dengan dunia barat. Karena saya sangat timur. Orang timur, tanah air disebut Ibu Pertiwi. Karena aspirasi mindsetnya adalah feminin. Ibu kota, Ibu Pertiwi. Ya toh? Buat apa ya? Tanah ini bagi orang timur kan putri, Siti. Ya, mulanya anakmu jenenge Siti. Artinya tanah dan seterusnya. Umul Kuro. Umul Kuro ya. Oke, ini contoh aja tapi tidak saya jelaskan sekarang. Ini banyak sekali semuanya. Urusan nanti kalau sudah sampai ke masalah pragmatis, saya juga ikut pusing karena Anda bisa jawab Indonesia itu tak terus no. Kon saiki tak takoni. Segala sesuatu kan ada pemiliknya, ya kan? Kalau di alam semesta milik siapa? Milik Allah. Apakah tanah milik siapa? Untuk dapat sertifikat tanah yang tanda tangan siapa? Jadi kalau tanah milik Allah, alam milik Allah itu kan logika alamiahnya, tapi kan kemudian manusia bikin aturan-aturan sendiri, kan gitu kan? Jadi mau saiki kon sak meter gelut toh, pagerir atau geser setengah meter paten-patenan. Jari milik Allah. Jadi kan tidak bisa diterapkan tanah milik Allah itu di dalam sebuah negara karena urusan serius ini soal tanah, kan gitu. Nah, saiki aku takon. Indonesia ini terdiri dari tanah dan air. Ini bukan ceramah loh, ini mek takon dan mek ganggu awakmu loh. Ini kan kekayaan utama dari bangsa Indonesia yaitu tanah air dengan isinya, laut dengan isinya, darat dengan isinya, gunung dengan isinya. Itu milik siapa? Milik rakyat. Temen. Nek milih rakyat, kalau Anda memiliki sesuatu, berarti Anda yang ngambil keputusan tentang apa saja. Betul nggak? Nek awakmu ngelukis, ya awakmu sing ngenokno warnane karo lukisane. Sekarang saya tanya, kapan rakyat pernah mengambil keputusan? Wong gawe KTP yang ngene kok ngono. Iku awak-awakmu dhewe ya. Jeneng-jenenge bapakmu dhewe. Gawe KTP disahkan oleh lho sapa sing ngesahkan?
Jajal sampean nang Wak Camat, Pak Camat, sampean kok sing ngisano KTP kula sampean mboten melok mana, mboten melok rabi, mboten melok makani kula, lah kok sampean sing tanda tangan KTP kula, lah bingung deh. Kon mesti melok pengajane Cak Nun kon ya. Nah, aku nek kepengin awakmu iku aja nemen-nemen olehmu nyekel apa-apa koyok iku kebenaran yang bener-bener gak, kabeh iku relatif. Ya. Sekarang kalau memang rakyat memiliki saham atas tanah air Indonesia, saya tanya, kasih contoh satu kejadian di mana rakyat mengambil keputusan tentang tanah air. Apa? Rabi. Loh, rabi hubungannya karo tanah air lho, iku tanah-tanahmu dhewe, pacul-paculmu dhewe. Bolongan-bolonganmu dhewe. Ya toh? Nah, sekarang tanah ini milik siapa? Secara administratif. Kalau secara ideologis, idealisme milik rakyat. Tapi secara konstitusi, administrasi milik siapa? Milik rakyat, strip negara, kemudian strip menaik pemerintah. Terus rakyatnya terus siapa? Lah nek anjane milih rakyat terus karep-karepmu kon gaya mandi endi? Jajal gaya kon. Nah, saya cuma ingin bilang sama Anda, siapa pemegang saham Republik ini? Kan yang punya rakyat kan, kalau tanah milik rakyat kan pemegang sahamnya adalah rakyat. Jadi siapa pemegang saham negara ini? Siapa? Kon takono presiden, takono DPR, takono ahli hukum di Indonesia, jajal iso jawab gak? Loh, lah nek gak jelas pemilik sahamnya nek ngono sapa sing nentokno? Kan yang menentukan di perusahaan atau satu institusi atau satu organisasi yang punya hak menentukan ABC-nya sesuatu hal itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sekarang pemegang saham di Indonesia ini siapa? Hotman Paris. Boris Bah. Ya wis. Iku ngomong Hotman Paris itu kan satu bahasa yang halus. Nek kasar kan wis sembuh gak tek-tekan. Ngono ta? Karep lah ngono jare ya. Nek asline ngono iku njeratin. Bapak-bapak gak tek-tekan ngurus lek-leken kono gitu. Tidak jelas toh, Mas? Kalau teorinya milik rakyat dimandatkan kepada perwakilannya MPR, kemudian DPR dan dengan trias politikanya. Gitu ya. Kalau MPR di atas trias politika loh, kalau yang trias politik yang DPR-nya, legislatifnya sama yang yudikatif dan eksekutifnya. Tapi kalau MPR itu kan perwakilan dari seluruh rakyat yang tidak pakai pemilu, tapi berdasarkan fakta sejarah. Tapi yang sekarang tidak ada karena undang-undangnya sudah menghapus itu semua. Untuk tahu ya, bercerminnya ke tidak. Untuk tahu tidak, bercerminnya ke iya. Ngerti deh. Kon ro arek iku ayu lak mergo kon bandingno karo sing elek. Ngono lho, urip ngono iku lho rek carane berpikir. Ya. Kon ngarani irung iku kok pesek mergo standarmu irung rada luwih dawa titik timbangane sing kok delok. Lah ngono ya. Mulane arek wedok jare sabar nek dibilang oh sing jilbab jambon rada pesek iku. Ati areke tersinggung. Jare sabrang Anda tersinggung dilokno pesek iku mergo pesek iku elek. Apa mergo menurutmu pesek iku elek? Mergo menurutmu pesek elek. Mulane kono aja adik tergantung omongane wong liya. Nek menurutmu apik, bah wong liya ngomong elek babat. Nek kon lemu awakmu terus ana wong liya kok lemu kon lho, sing apik lemu. Ngono kan. Beres. Selesai masalah. Selesai masalah. Terus beres yang ngono.
Karena Anda terlalu terganggu oleh pendapat orang lain. Karena awakmu kuat dengan pendapatmu lah beres ya. Aku niku anjene terlalu tertekan oleh orang lain. Tidak mandiri. Tidak mandiri. Dilokno pesek ngersulo, dilokno melarat ngersulo. Kon dilokno kon kok kedian kok gak maju-maju kon. Kedian kok motormu gak ganti-ganti. Kira-kira jadi apa? Ya kon jawabmu. Terus bedane motor nyar karo gak nyari apane? Apa nih? Tumpakane. Kon lapo kadek tuku nyar wong akhire yo lawas. Kon lapo kadek tuku motor enak tumpakane wong mben dilungkas yo gak enak meneh. Mbok wis saiki ae gak ngenteni mben saiki gak enak. Ini model lo drop enak sih urip dia. Kalau nek bandel ngono enak uripmu. Aku itu terlalu cengeng. Dirasani ngene ngersulo, dirasani ngene ngersulo lak ngono. Iya, ya ku lha padus. Wong kok ya keringetan meneh. Tapi mending bandel loh dimana cengeng loh ya. Kan mending bandel masih rada gak masuk akal wis babar. Nek ana wong sugih takonono, misale ana sapa konglomerat di Surabaya duwike upamane 5 triliun tak oke 1 triliun wis. 1 triliun di bank. Terus dhek duwe omah pira, duwe toko, duwe mall, duwe apa ngono ya upamane ya. Takonono paranono, Pak. Duit sampean lah akeh. Niku carane nikmati ya napa niku? Pemangan sampean nggih mek koyo ngoten niku. Klambi sampean nggih mek situ sing sampean gawe. Sampean turune iku lak ya mek sak dipan to. Mas yo sampean iso tuku 100 ranjang, tapi lak turune mek sak ranjang. Dadi ya napa carane sampean menikmati? Cara menikmati duit sak niku lho ya apa? Kok emut? Ya apa carane menikmati lho, mangan ya mek ngono iku tok. Ya toh? Bojomu ayu gawe apa? Wong kok enak gak enak duduk ndek raine kok. Ya tak gak? Pokoknya aja kurang akal kon ya. Ya. Untuk nggawe awakmu mantep urip aja kurang akal kon dia. Kayak almarhum Pak Is Kiai Kanjeng wis tuwek ya. Terus dianggap lagi sing paling tuwek nek Kiai Kanjeng. Kon kepethuk Pak Is tak kepethuk. Oh, tapi gak ono saiki ya. Pak Is jawab ngene. Nyun sewu, Cak. Mriki buta, Cak. Tapi mriki Arjuna. Mantep deh. Ngerti lha apa? Kon dhewe gak mantep kok ngongkon wong liya ngarani apik. Ya, kon dhewe sing mantep bah. Ngarani apa ngarani bapak sing penting aku mantep lah ngono. Iki lho wong saiki mulai gak mantep lho. Gak duwe dhuwit minder, gak duwe mobil minder, gak sugih minder, duduk pegawai negeri minder. Model blontang po kon, model Kartolo ngono. Iya. Becak dinyek karo sing naksi. Kon ki biyen becak ayo kok belajar nyetir kon cek sono naksi. Gantiane wis. Lah wis. Kalau tak belajar dulu, saya becak sampai langsung bisa ya gantian. Oh enggak ono lho supir taksi wani becak. Kok sombong karo tukang becak. Lan ya, wong sampean dhewe mboten wani becak. Ngono lho rek. Nek urip kepethuk bupati, kepethuk gubernur, nek anjene dek ya apa paranono, Pak. Wani sampean urip koyo kula. Cleaning service kula. Dari sudut apapun cleaning service itu luwih mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya, Pak? Cleaning service itu penggaweane ngresiki sing kotor-kotor. Nek pejabat
penggaweane ngotori sing resik-resik. Wes ngomong ngono saya iso bantah. Tolah-tolah. Tapi aku duwe duit malah gak duwe. Loh. Rasane duit akeh ku pas gak duwe ku lho, Pak. Duit akeh krasa waduh duit akeh ku. Pas gak duwe, nek sampean pas duwe duit akeh gak krasa. Ya tak gak? Sing gawe duit akeh krasa akeh ku mergo gak duwe duit. Ya tak gak? Iya. Nek kan duwe duit akeh, apa rasane? Mulane kula niku melarat mawon. Cek kula waduh duwe mobil, wah telepaan. Kagum toh, ngono toh. Dadi kita penuh kekaguman, penuh getaran hati. Wes. Ini caranya menghibur anak-anak miskin. Oke, kita teruskan. Sorry, aku menggok-menggok kakian. Oke, sekarang kita belok ke yang itu. Kalau kan itu nangis lah yang itu. Oke, rasakan nikmatnya sehat itu orang yang sakit. Iya. Tidak ada makanan yang lebih enak melebihi yang dirasakan oleh orang yang lapar. Betul enggak? Wis to masih mek tempe rada bosok-bosok dede. Nek kon lesu, enak karo-karo. Dadi sing apik iku melarat ta sugih. Nek kon sugih sembarang sepo. Wis ta. Sembarang sepo. Ngono rek. Kon gak ro dialektikae wong urip, ngono iku carane gitu lho. Alhamdulillah arek percaya. Oke, sekarang soal tadi itu Pak ya. Kita cara dulu kan di Islam ada 4 jalan, sabil, syari, thoriq, sirat. Dulu saya bukan menafsirkan, saya mentadaburi aja. Kalau urusannya dengan orang yang masih jauh itu sabil. Jangan ngomong syariat dulu, jangan ngomong thariqat dulu, apalagi siratal mustaqim. Ojo kon kepuduk koncomu Katolik terus Mas. Kayak ana ustaz sapa sing mengkafirkan Deddy Corbuzier. Kalau memang are-are itu. Ya wis apa-apa. Lah ya ojo. Ya bener omonganmu, cuman gak cocok gone. Gitu ya tak gak? Gak cocok jarak. Jadi kalau dalam Islam jelas, nanti Pak Muzamil akan memperdalam itu. Jadi nek sabil iku pokoke kon dudu arahe ngono tok. Untuk terawasan pundi sampean mriku terus menggok ngiwa tangkis enten jembatan. Ning ngono tok. Iku sabil. Ojo terus niku dalane sampean kudu ngene aspale mboten tepak aja. Lah usah. Pokoke arahe ngono itu sabil. Makanya kalau berdakwah itu pedomannya adalah dudui dalan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ya, nanti hikmahnya nanti baru ada teori kedua. Kalau syari itu wong sing wis rodok serius takon nek tentrawasan dalane liwat pundi, kait kon ngomong syariat. Terus wonge cerdas, niku dalane saged ta mboten ditumpaki mobil kula. Engko nang kembet-kembet, engko nang jeglong-jeglong nemen. Nah, kait kon ngomong thariqat, cara menempuh jalan. Kan gitu. Nah, itu dulu ya sudah kita omongkan sekian bulan yang lalu. Sekarang gini. Saya sama Muzamil kemarin menemukan bersama di sebuah makyan. Kalau Anda jaraknya masih jauh sama orang lain, misalnya kon wong nyar, kon kos apa beli rumah baru di sebuah kampung. Itu kan masih jauh hubunganmu, belum dekat, belum jadi satu lingkungan, kamu belum
interaktif gitu ya, baru orang baru. Itu kamu jangan ngomong kebaikan, jangan ngomong kebenaran, tapi harus ngomong kebijaksanaan. Sikapmu bukan tidak mendasari diri pada kebenaran atau kebaikan, tapi kepada kebijaksanaan. Ngerti maksudnya? Jadi masih bener kaya apa aja kok omongno, api kaya ngapa aja kok pamerno. Pokoknya kudu bijaksana sih. Kalau jaraknya masih jauh. Engko nek wis rada awakmu sak kampung wis melok kerja bakti, wis melok jamaah di masjid, wis melok pengajian ya, melok rondo, baru fastabikul khairat, baru temanya kebaikan. Itu pun cek gurung ide loh. Ojo ngomong kebenaran sih. Misalnya ini, ono sing keturun di gerdu pas rondo, gurung tapek kenal iki, kadek gurung ro iso tak duduk. Begitu subuh digugah, Mas, sholat. Lah apik sih karepe, tapi kira-kira tepat apa tidak? Aku tahu, karo salah seorang ustad tapi gak dikenal orang lah, seorang Habib di Jakarta, pas buka iku di mall, ono pengumuman, ono tanda sudah buka puasa tiba. Habib iki gak segera takjil ta njupuk apa tandul apa gak, dhek tetep ae mlaku. Terus datanglah seseorang, Ustaz, sudah takjil, sudah buka. Habibin jawab, saya bukan orang Islam. Lu anggitmu goblok, tak ada gak ero tak naik wis maghrib iku. Kok kon ngandani iku gendeng ta kon ngandani Habib iku mang wis buka kan berarti nuduh dhek dublek. Nggih ta mboten, Mas? Mulane kudu kebijaksanaan, nek gurung kenal bijaksana, ojo menunjukkan kebaikan dulu sih. Ku padha karo tung jam 2 bengi mari bersama-sama kita tahajud. Gak kenal wongi, ya tak? Orang yang mengajak kita sholat tahajud adalah orang yang menuduh kita tidak sholat tahajud. Ya tak? Ya tak, Mas? Jadi kira-kira ya apa hasilnya? Kini pas mari wudu kata sembahyang. Terus ana ajakan sholat tahajud iku mang terus kepeksa diusapi ngene terus dibuka. Dadak ngejak sholat tahajud. Akhirnya mesut dianjuk kene kate sholat. Malah dikongkon-kongkon. Akhirnya wudu meneh kepeksa dhek ya. Kenapa? Karena kalau Anda belum kenal, ojo sarser po, wong kon gurung roh areke sedang ngopo, iku yo gak ide karo awakmu, gurung karuan apik gawe dheke, mbok ojo adik sarser ngongkon wong sembayang, ngongkon wong sembayang. Wong sembayange yo gak nangkon kok. Sembayange nang Gusti Allah sih. Iku nek Gusti Allah sekali-sekali mudhun ya apa? Kenapa kate ngongkon-ngongkon wong sembayange nang aku? Ono ta wong sembayang nang dapurmu? Ora. Wong-wong lho, usil iki lho ya. Kaya sembahyang nang dheke ngongkon-ngongkon kan sembahyang nang Gusti Allah, syahadat yo nang Gusti Allah. Kate kafir yo ngafiri Gusti Allah. Kate tahajud yo nahajuti Gusti Allah. Lah ngono sih. Lah kok kiwat ngene lho melok ae. Nggih ta mboten. Nah, baru kita boleh ngomong itu tadi nek wis ide kon wis iso guyon karo kancamu, wis ide sebagai dulur, ide sebagai sahabat, baru iso. Benar ya? Nah, itu salah satunya. Maka ini nanti terkait sama yang juga sudah kita omongkan An-Nas itu. Ya, Rabbun, Malikun dan Ilahun. Ya sudah diingat-ingat ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian dari situ Pak Muzamil sudah saya potong aja. Dari situ saya mohon dengan sangat, saya sama Pak Muzamil jangan nambah apa-apa lagi. Mari kita tadaburi yang sudah ada selama ini, karena kita kan mengharap Pak Muzamil,
kalau ada tambahan ilmu dan kawruh baru di Kenduri Cinta Jakarta, sebisa mungkin yang BBW, yang Ambengan, yang Gambang Syafaat, Mojopat Syafaat, Padang Bulan juga menyerap. Kalau ada tambahan di Padang Bulan juga kalau bisa 61 simpul lainnya menyerap. Kan gitu. Jadi kita punya keseimbangan, kita punya apa ya, kesamaan irama untuk menerapkan ilmu. Jadi karena ilmu kita ini sebenarnya adalah mengajak Anda untuk meruang, untuk menjadi ruang. Menjadi ruang itu aja terus jadi memedi, ruang tok. Ruang itu kan yang menampung bangunan, yang dalamnya ada bidang, dalamnya ada garis. Setiap Anda harus punya garis yang jelas dalam hidup Anda. Kalau sudah bersuami istri itu garis tak bidang. Keputusan suami istri. Garis, kon karo iku, sak garis seret ngono. Ojo terus kon ruang tok, gak duwe garis, gak duwe bangunan, gak duwe penggawean, gak duwe macam-macam. Ojo nang dindi kon ngomong aku ilmuku ruang lah. Opo kon mek bidang kon iki. Terus kok kon ngelamar bojomu, ini maharnya apa ya, Mas? Ruang, Pak. Ruang dan pemaknaan. Wah. Mbok. Nggak maratuamu blontang pisan. Apa rek? Meneh balenono. Ruang dan pemaknaan. Lambene ku genane sapa? Ya. Nah, oleh karena itu Mas Saiful menurut saya dimoderate saja. Anda sekarang yang share ke kami Pak Muzamil biar menjawab berdasarkan frame atau outline yang tadi sudah kita omongkan untuk kita perdalam dan menjadi empiris karena berangkat dari yang Anda omongkan, Anda alami. Jadi Anda boleh cerita, boleh tanya, boleh nambah bahan, boleh apa saja. Monggo Mas Saiful di moderator aja. Ya, terima kasih. Jadi tadi sempat kita mencatat untuk yang terakhir ini kan minimal atau sedikitnya ada 5 pointers. Pertama, berpikir dan bersikap secara ruang. Kemudian kita juga beberapa padang bulan yang lalu juga sempat berdiskusi dan memaknai tentang hidup itu sprint atau maraton. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Mas Abrang di Kenduri Cinta juga menyampaikan tentang sesuatu itu juga akan dipengaruhi dan dibentuk oleh cuaca atau iklim. Kemudian kalau kita tidak bisa merubah sesuatu yang di luar, kenapa kita tidak membuat rumah kaca? Jadi lingkar yang saling mengamankan dan menyelamatkan. Itu idiomatiknya sangat bagus, rumah kaca. Kemudian beberapa sinau bareng pada beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang kecerdasan kolektif. Jadi ada kecerdasan individual, ada kecerdasan kolektif. Sementara yang diagung-agungkan oleh sebagian banyak orang adalah kecerdasan kolektif. Sebagaimana tadi sempat dan disinggung oleh Mbak Nun, sholat khusyuk itu prestasi. Padahal itu masih dan sebatas atau terbatas pada prestasi yang bersifat individual. Sementara output dari sholat itu sama sekali tidak dijadikan parameter untuk mengukur kecerdasan kolektif. Dan masih banyak lagi, itu yang 5 yang sempat kita catat untuk sesi ini. Dan monggo teman-teman sudah mulai bisa menginventarisir cerita, pengalaman atau banyak hal, bisa bertanya, bisa merespon seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, untuk nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.